Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Berjumpa lagi kita dalam program pembelajaran jarak jauh untuk peserta didik Madrasah Tsanawiyah, khususnya kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi macam-macam jual beli. Namun terlebih dahulu, mari kita awali pertemuan kita dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, jual beli terdiri dari dua macam. Para ulama menyepakati bahwa jual beli terdiri dari dua macam. Yang pertama, jual beli yang terlarang, dan yang kedua, jual beli yang sah tapi dilarang. Sekali lagi saya ulangi, jual beli terdiri dari dua macam. Yang pertama, jual beli terlarang atau jual beli yang dilarang agama, dan yang kedua adalah jual beli yang sah tapi terlarang. Baik, untuk mengkaji lebih jauh, mari kita ikuti ulasan berikut. Baik, untuk macam-macam jual beli yang pertama adalah jual beli yang terlarang. Jual beli yang terlarang. Nah, untuk jual beli yang terlarang ini ada 6 contoh jual beli yang terlarang. Yang pertama adalah jual beli sistem ijon. Jual beli ini melakukan transaksi di mana biasanya pada buah-buahan yang masih belum wujud buahnya, belum wujud bentuk buahnya, karena masih mentah, masih muda, bahkan ada yang masih bunga gitu, masih cikal bakal buah, tapi sudah diperjualbelikan. Ya, ini sangat gambling, ya, sangat spekulatif, karena 2 atau 3 bulan berikutnya buah itu baru betul-betul kelihatan, sementara transaksinya sudah dilakukan sebelum buah itu betul-betul matang. Nah, ini akan menimbulkan resiko kerugian di salah satu hal. Ya, kita ambil contoh misalnya rambutan. Kalau jual beli rambutan yang masih dalam kondisinya masih muda seperti ini, ya, maka ini dilarang, karena rambutan yang seperti ini belum bisa dikonsumsi dan membutuhkan waktu beberapa bulan ke depan untuk proses pembuahan sampai masak, sampai matang. Jika dalam kondisi buah yang seperti ini diperjualbelikan, ini sangat gambling, ya, sangat spekulatif, dan ini dilarang karena berpotensi akan menimbulkan penyesalan bagi kedua belah pihak. Gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli buah-buahan yang buahnya itu belum jelas, ya, belum matang. Adi bin Umar nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'is thimar hatta yabdu salahuha. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli buah-buahan sehingga nyata baiknya buah itu. Ya, buahnya sudah betul-betul masuk ke waktu panen. Gitu ya. Selanjutnya yang kedua adalah jual beli barang yang diharamkan berdasarkan nas Al-Quran dan hadis maupun ijma ulama.
Ya. Jual beli yang diharapkan ini berupa minuman keras, khamar, kotoran, kotoran hewan, bangkai, darah, daging babi, alkohol, narkoba, dan sebagainya, berhala dan sebagainya. Ya, ini yang nyata-nyata diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Surah Al-Maidah ayat 3, ya, sudah disebutkan tadi, harimat alikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi al-ayat, ya. Ini adalah barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Haram hukumnya melakukan transaksi kepada barang-barang yang sejenis ini. Baik untuk macam-macam jual beli yang terlarang. Yang ketiga adalah jual beli sperma hewan. Jual beli ini adalah jual beli yang juga spekulatif, ya, dan tidak sah hukumnya karena wujud barang yang diperjualbelikan itu belum jelas, ya, masih sperma, ya, sperma hewan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang untuk melakukan transaksi terhadap jual beli semacam ini. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'i fadlil ma. Rasulullah telah melarang jual beli kelebihan air sperma binatang, ya. Muslim. Selanjutnya adalah yang keempat, jual beli yang terlarang. Yang keempat adalah menjual anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Ya, lagi-lagi jenis jual beli seperti ini adalah jenis jual beli yang belum jelas, ya. Apakah nanti anak yang sudah dibeli tersebut pas lahirnya itu normal, hidup, mati, cacat atau tidak, kita belum tahu, maka dilarang kalau masih dalam kandungan induknya, ya. Praktek jual beli yang seperti ini adalah jual beli yang mengandung resiko merugikan salah pihak, dan ini juga dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naha an bai'i habalil habalah. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Ya, hadis muttafaq alaih. Ya, langsung saja yang kelima, ya, yang masuk dalam kategori jual beli yang terlarang adalah jual beli barang yang belum dimiliki. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita, ya, bahwa jual beli yang barangnya belum sah, gitu ya, belum secara resmi dimiliki, itu tidak boleh diperjualbelikan. Harus jual beli itu sah, gitu ya, dengan proses transaksi yang benar. Maka apabila barang tersebut sudah betul-betul berpindah tangan secara sah, baru yang memilikinya boleh memperjualbelikan, gitu ya. Jadi kalau masih dalam proses transaksi dan itu belum tuntas proses transaksinya, kemudian barang itu kemudian dialihkan ke orang lain, nah itu tidak boleh. Beli dulu, tuntaskan dulu transaksinya. Kalau sudah, baru tawarkan orang lain. Jangan kemudian barangnya belum dibayar, tapi dia sudah
menjualnya kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang perbuatan semacam itu. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la tabi'anna syai'an ishtaraituhu hatta taqbiduhu. Nabi telah bersabda, janganlah engkau menjual sesuatu yang baru saja engkau beli sehingga engkau menerimanya, yang memegangnya barang itu secara sah, ya, jual beli yang tuntas dan benar. Dan yang terakhir, yang keenam dari macam-macam jual beli terlarang adalah barangnya belum jelas. Barangnya belum jelas. Ya. Ada kategori hassah, ada kategori gharar. Hassah dan gharar. Jual beli ini masih ada unsur gharar atau ketidakjelasan dan cenderung berspekulasi, ya, mengundi nasib. Hassah itu artinya adalah kerikil. Jadi modelnya ketika itu di zaman Rasulullah, ya, didapati ada penduduk masyarakat Arab ketika itu melakukan proses jual beli dengan cara melempar batu kerikil ke benda tersebut. Benda yang kena maka itu menjadi barang dia. Tapi kalau tidak kena ya sudah uangnya hangus. Nah itu sejenis kalau kita di Indonesia ini mungkin sejenis lotre, sejenisnya ya, mengundi nasib lah ya, gambling. Gharar itu tidak jelas. Ya, gharar itu spekulatif. Ya. An Abi Hurairah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hassah wa an bai'il gharar. Dari Abi Hurairah, Nabi melarang. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli hassah dan jual beli gharar. Jual beli hassah itu yang mengundi nasib tadi, dan jual beli gharar itu spekulatif, tidak jelas. Nah itulah anak-anakku sekalian, jual beli terlarang ada 6 ya jenisnya. Kita review. Yang pertama adalah jual beli sistem ijon. Yang kedua adalah jual beli barang yang harta. Yang ketiga adalah jual beli sperma hewan. Kemudian yang keempat adalah jual beli binatang yang masih dalam kandungan induknya. Kemudian yang kelima, barang yang belum dimiliki, jual beli barang yang belum dimiliki. Dan terakhir yang keenam adalah jual beli barang yang belum jelas. Baiklah, itu penjelasan mengenai jual beli yang terlarang. Dan selanjutnya mari kita simak penjelasan mengenai macam-macam jual beli yang kedua, yaitu jual beli sah tapi terlarang. Nah, sekarang kita akan membahas macam-macam jual beli yang sah tapi terlarang. Jual beli yang sah tapi terlarang. Ya, transaksi jual belinya sah, ya, tapi karena waktu, ya, tempat, caranya yang terlarang, maka menjadilah jual beli tersebut statusnya sah tapi terlarang. Iya, yang pertama, jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar. Jadi ada misalnya petani yang membawa
hasil pertaniannya, dagangannya, dia ingin bawa ke pasar. Namun belum sampai pasar sudah dicegah ya oleh seseorang. Dia dihadang oleh seseorang yang kemudian membeli dagangan tersebut kepada petani dengan harga yang murah tentu saja. Akhirnya petani tersebut melepas dagangannya kepada orang tersebut, ya biasanya modalnya besar, ya dia borong semuanya gitu. Lalu dagangannya tersebut dibawa oleh orang yang membeli, kemudian dibawanya ke pasar, dia jual dengan harga yang lebih tinggi sesuai harga pasaran. Petani yang tadi bagaimana? Petani yang tadi mendapat harga yang rendah. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah, ya jual beli yang semacam ini adalah jual beli yang caranya dilarang. Dia sah tapi dilarang. Ya. Memungkinkan penjual tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya, sehingga akan menjual yang jauh lebih murah dari harga pasar. Ya, ini adalah praktik jual beli yang sah tapi dilarang oleh Rasulullah. Nah, selanjutnya barang yang akan dibeli tadi oleh si pembeli, ya dia belikan dengan harga yang rendah dengan petani tadi. Selanjutnya dijual kembali di pasar dengan harga yang setinggi-tingginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tatalaqqur rukban, ya la tatalaqqur rukban, janganlah kamu menghambat orang-orang yang akan ke pasar. Ini dia tuntunan agama kita yang melarang jual beli yang menghadang jalan. Baik, yang kedua adalah jual beli dengan niat menimbun barang. Jual beli dengan niat menimbun barang atau jual beli dengan cara menimbun barang seperti ini sah tetapi sangat dilarang. Ya, transaksinya sah, cuma caranya menimbun barang inilah yang kemudian dilarang. Buat apa sih barang itu ditimbun? Untuk mengeruk keuntungan pribadi tanpa memikirkan kemaslahatan orang banyak yang membutuhkan. Seperti ini sangat dilarang. Jual beli ini sangat tidak dibenarkan dalam ajaran agama kita, ya, dalam ajaran agama Islam. Dilarang dikarenakan pada saat orang banyak membutuhkan, justru barangnya hilang, tidak ada di pasaran, diumpetin, ya, timbun. Nanti begitu harganya sudah melambung baru dia lepas dan dia untung banyak. Ini cara-cara yang tidak dibenarkan, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahtakiru illa khati. Ya, Rasulullah bersabda, tidaklah akan menimbun barang kecuali orang-orang yang durhaka. Ya, orang yang menimbun barang itu Rasulullah, ya, bilang beliau adalah orang yang durhaka. Kan kalau masyarakat tidak belanja kepada dia juga tidak akan mendapat keuntungan apa-apa selama ini. Artinya, ya, dia mendapat keuntungan setelah masyarakat belanja kepada dia. Tetapi kenapa dia harus menimbun barang dengan cara seperti itu? Kan masyarakat menjadi susah, masyarakat menjadi menderita, ya, nyekek istilahnya, ya, nggak boleh menimbun barang seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, jual beli dengan cara mengurangi ukuran timbangan, ya, mengurangi ukuran timbangannya, mengurangi timbangan, mengurangi ukuran takaran, ya. Dia memainkan ukuran dan timbangannya, ya, tujuannya supaya hasilnya
hasil timbangannya berkurang dan dia mendapat untung. Ya, apakah ada sesuatu yang diletakkan untuk memberatkan timbangan sehingga hitungannya timbangan tersebut menjadi lebih berat, padahal barangnya tidak seberat itu? Cari keuntungan seperti ini dilarang oleh tuntunan agama kita. Ya, itulah dagang bisnisnya jujur, jangan curang seperti itu. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya, celakalah bagi orang-orang yang curang. Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, dia minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi timbangan tersebut. Ya, celaka. Ya. Wail, neraka wail untuk orang-orang yang curang semacam itu. Ya. Kita diajarkan oleh agama kita untuk berlaku jujur. Ya. Agar harta yang kita dapatkan, uang yang kita raih itu menjadi berkah. Bukan kemudian kita meraup keuntungan semaunya dengan cara sesuka hatinya, tetapi itu sesungguhnya tidak mendatangkan keberkahan, malah justru akan mengundang musibah, mengundang bencana. Sebab kalau kecurangan itu diketahui oleh orang lain, pastinya itu akan mendapatkan protes, dan dagangannya akan jadi tidak laku. Orang akan beralih ke pedagang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah jual beli dengan cara mengecoh. Ini jual beli tipu-tipu, jual beli yang ditawarkan yang tampaknya bagus, tetapi ketika barangnya diserahkan, tukar barangnya dengan barang yang jelek-jelek. Kalau buah-buahan itu ditaruhlah buah-buahan yang bagus-bagus di atasnya, yang busuk-busuk, yang jelek-jelek di bawahnya. Lalu ketika pembeli datang memilih buah-buahan yang bagus-bagus tersebut, ketika kantong plastiknya ingin dimasukkan ke kantong plastik, ditukar. Ya, di dalam kantong plastik lainnya sudah ada buah-buahan lain yang jelek. Itu yang dikasih ke pembeli tersebut, dan itu merugikan. Itu namanya mengecoh atau menipu. Ya, jual beli seperti ini juga jual beli yang sah, transaksinya sah, tapi sangat dilarang karena mengandung unsur penipuan. Juga zolimi, ya, bagi pembeli. Hal ini tentu dilarang oleh agama kita, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an bai'il gharar." Nabi melarang memperjualbelikan barang yang mengandung gharar. Gharar itu mengandung tipu-tipu. Ya. Dan selanjutnya adalah jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Jadi transaksinya belum tuntas, transaksinya belum selesai. Ya, orang masih dalam proses tawar menawar. Kemudian ada pihak ketiga yang kemudian membeli, padahal sedang ditawar orang lain. Ini akan menimbulkan konflik, ya. Ini akan menimbulkan terjadinya hal-hal yang tidak menyenangkan bagi orang lain, dan ini tidak boleh. Tunggu dulu transaksinya tuntas. Dia mau membeli, dia jadi membeli atau dia membatalkan, baru kemudian
setelah selesai transaksinya, ya, kalau dia beli berarti dia membayar. Kalau dia tidak jadi membeli, dia meninggalkan tempat, baru barang tersebut boleh ditawarkan ke orang lain, atau orang lain baru menawar barang tersebut. Gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la bai'a ba'dukum ala bai'i ba'd. Jangan seseorang jual sesuatu yang telah dibeli orang lain. Artinya masih dalam proses transaksinya. Itulah dia jual beli yang sah tapi terlarang, ya. Kita sudah membahas jenis-jenis jual beli tersebut. Mudah-mudahan setelah ini kalian dapat menambah wawasan lagi, ya, dan bisa kita hindari jual beli yang terlarang dan juga jual beli yang sah terlarang tersebut.